Selamat malam saudara dan saudari yang saya kasihi yang masih setia bersama kami. Saya Setio Hadjar Dewantoro dan beliau Profesor Yudi Haryono juga tetap setia untuk mendampingi Anda mengkaji pikiran-pikiran jenius dari Pak Sultan Hamengkubuwono IX. Ya. Nah, sebelum kita nanti memperdalam kajian kita, Mas Yudi, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya sampaikan dulu untuk kita jawab bersama. Apa yang nanti bisa saya jawab. Yang bisa dijawab oleh Mas Yudi, monggo. Yang pertama dari Mbak Titya Sumarsono. Wow. Beliau juga tinggal di Jogja. Apakah Pak HB9 ini menyerahkan tahtanya ke Republik Indonesia dan bahwa beliau ini menjadi salah satu tanda kutip ya, investor penting untuk Republik Indonesia adalah tuntunan Gusti. Ya, kalau ini langsung saya jawab lah, jelas ya bahwa beliau melakukan tindakan yang sangat strategik sekaligus berisiko ini tentu mengikuti tuntunan dari Gusti yang bertahta di relung hatinya. Nah, yang perlu dijawab Mas Yudi adalah mengapa hal seperti ini tidak banyak dibahas di buku-buku sejarah. Tidak banyak diuraikan apa alasan penyerahannya dan seterusnya. Sama ini pertanyaan yang agak sensitif nih ya. Kok beda banget ya sama Pak HB10 yang sekarang? Gitu. Ya, monggo dari Mas Yudi dulu. Memang dalam sejarah integrasi Yogyakarta, Solo menjadi bagian integral dari Indonesia itu banyak mitos yang saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya dari sisi pengetahuan positivis ya. Oke. Misalnya sebelum ke situ ya, misalnya soal sumbangan dari PP10 terhadap PUPK dan PPKI sehingga Indonesia bisa berdiri. Karena kan janji Jepang memberikan hibah bagi berdirinya Republik Indonesia itu tidak terrealisasi karena uangnya yen kan, yen ono. Tetapi kan Indonesia tetap bisa, berarti kan ada yang nyumbang. Ada beberapa fakta bahwa itu dibiayai oleh duit yang diserahkan oleh Dr. Hajiman karena mendapatkan perintah dari PP10 yang PP10 mengumpulkan para raja, tetapi kisah itu tidak dicatatkan. Itu mirip seperti juga kisah-kisah bagaimana kerajaan Ngayogyakarta itu berperan di Indonesia. Ada dua yang muncul sebagai sebuah madhab pemikiran ya. Pertama, orang menyebutnya sebagai madhab Soekarnois. Jadi madhab Soekarnois itu menjelaskan bahwa kita memang tidak punya kewajiban untuk menuliskan apa-apa saja yang diserahkan oleh pra Indonesia karena itu akan mengakibatkan tidak besarnya Bung Karno. Jadi ada kelompok-kelompok, person-person dan lembaga-lembaga yang bucin terhadap Soekarno waktu itu, sehingga coba mengecilkan peran-peran pihak yang lain. Betul. Itu mirip seperti hari inilah ketika orang udah jatuh cinta sama si A, seakan-akan B, C, D, E yang sebenarnya ikut serta membesarkan si A itu menjadi tidak penting. Nah, madhab yang kedua memang menganggap bahwa bergabungnya Solo, Jogja dan beberapa kerajaan yang waktu itu sebenarnya eksis adalah karena pilihan yang tidak ada pilihan yang lain. Dan itu bisa dilihat jurisprudensinya, satu kerajaan Kutai yang tidak mau bergabung dengan dengan Indonesia dihabisi sama tentara. Jadi kelompok-kelompok sejarawan yang kritis ini menganggap itu bukan karena HB10 dan PB12. HB9 dan PB10. Bukan, PB12 karena waktu bergabung secara teritorial sudah PB yang ke-12. Itu bukan karena bisikan dari langit, bukan karena mentalitas spiritual, tapi memang satu-satunya cara supaya mereka eksis, ya mereka harus bersama Indonesia. Sebab kalau tidak bersama Indonesia, ketika ketika kerajaan-kerajaan di dunia dua runtuh udah menjadi negara, maka pengakuan mereka ya kepada negara, bukan kepada kerajaan gitu. Walaupun argumentasi ini menjadi lucu kalau kita bilang, lah nyatanya Brunei masih kerajaan. Nyatanya Brunei kerajaan, Thailand kerajaan, bahkan Malaysia juga porosnya adalah kerajaan. Ya, Saudi juga kerajaan. Saudi juga kerajaan, bahkan Inggris juga kerajaan. Iya, jadi
muncul dua itu, tapi dua madhab ini kan sebenarnya tidak memiliki basis kearifan karena kita menafikan kontribusi orang lain, negara lain, lembaga lain terhadap kemerdekaan. Pada saat yang sama menutup mata adanya kerajaan-kerajaan di dunia yang tetap eksis sampai hari ini gitu. Jadi kita memang harus mengambil jalan tengah yang lebih arif bahwa semua yang menjadi warga negara Indonesia yang kemudian apalagi menjadi pemimpin harus mengakui kontribusi-kontribusi orang lain dan itu harus dituliskan karena memang asas kita kan gotong royong, kebersamaan. Dan saya juga menjadi sangat terbuka wawasannya Mas Yudi ya. Lewat kajian-kajian kita sejak awal ya, ternyata yang punya saham atas Republik ini banyak sekali, yang punya kontribusi terhadap negeri ini banyak sekali. Dan hari ini kita dibukakan kenyataan bagaimana Pak HB9 ini sangat kontributif ya. Sebelumnya di minggu kemarin kita juga sama-sama tahu bagaimana Muhammad Nasir itu ya luar biasa perannya terhadap Republik ini. Jadi mestinya adalah ke depan tidak boleh ada yang disisihkan, tidak boleh ada yang dianaktirikan. Ini adalah Republik bersama, rumah bersama, dibangun bersama bukan oleh salah satu pihak saja. Ya. Memang sejarah kita itu tidak berbasis, maksudnya sejarah yang tertulis hari ini itu sejarah yang berbasis pada bucinitas. Bukan bucinitas. Iya. Makanya tolong ya, yang bucin-bucin ini segera dibereskan. Kalau enggak nanti Anda jadi bagian dari elit itu ya nulis apapun tuh dasarnya itu. Ini pas nih saya ke Mbak Firin loh nih. Oke lanjut. Jadi tradisi menulis sejarah sebagai cara merepresentasikan Indonesia yang bineka itu tidak menjadi tradisi. Yang terjadi justru penulisan sejarah kita itu menjadi ika. Binekanya hilang menjadi ika. Ika yang mana? Tidak berdasarkan bineka, berdasarkan pada bucinitas itu. Terlalu mencintai Soekarno sehingga seluruhnya Soekarno. Termasuk perdebatan soal Pancasila kemarin itu kan madhabnya antara madhab Soekarnoisme dan Indonesiaisme. Jadi ditarik pada kelahiran karena Pak Bung Karno. Padahal diskusi Pancasila itu kan melibatkan semua, banyak pihak. Banyak pihak di BPUPK. Ya. Lalu Bu Mega bilang harus tanggal ini karena dari sini karena ini. Kalau enggak ya nggak bisa karena kami menang ya. Jadi menarik sesuatu yang besar menjadi kecil itu sebenarnya adalah menafikan bineka menjadi ika. Dan itu memang gejala yang sedang terjadi, menguat luar biasa, dan ilmuwan-ilmuwan itu seakan-akan tidak punya tempat untuk menyampaikan bahwa nggak begitu loh Bu, nggak begitu loh Pak. Pandangan-pandangan yang lebih objektif itu dianggap tidak relevan ya, karena tidak sesuai dengan kepentingan kekuasaan ya. Betul. Ya, makanya teman-teman semua, ini catatan penting buat kita ya. Kita saat ini sedang berjuang, sedang sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih harmoni, yang lebih selaras, yang memang bisa memenuhi apa yang menjadi cita-cita luhurnya. Dan tentu saja perjuangan seperti ini tidak bisa menjadi panggung one man show, panggung bagi aksi satu orang saja. Ini hanya bisa berhasil kalau kita sungguh-sungguh menjalankan kolaborasi atau gotong royong. Masing-masing punya peran, dan pada faktanya sekecil apapun peran itu kalau nggak ada, maka yang besar ini nggak jadi kenyataan. Nggak usah jauh-jauh ya. Kita bikin acara begini saja. Sejenis apapun saya dan Mas Yudi, yang megang kamera, megang sistem ini ngaco, nggak jadi itu siarannya, nggak nyampe kemana-mana. Ya. Dan nggak mungkin juga kita ngomong sekaligus ngurusin ini gitu ya. Gimana ceritanya? Atau kita ngomong serius, habis itu nggak nyediain makanan, kapiren namanya. Jadi ini hal sederhana yang menunjukkan bahwa tanpa kolaborasi sebetulnya tidak ada sesuatu yang besar yang bisa kita ciptakan. Dan kolaborasi ini harus digarisbawahi kapanpun, dan semua yang berperan harus dicatat dalam sejarah. Sebetulnya begitu. Ya. Ini yang perlu menjadi kesadaran kita agar kita tetap menjadi bangsa yang besar, tidak mengecilkan peran pihak-pihak tertentu. Monggo Mas Yudi. Ya makanya ya Mas Bro, kalau kita mau agak detail pada hal yang sepele nih. Struktur sistem politik Indonesia itu tidak 100%
Barat Amerika presidensil, tidak juga ala Eropa parlementarian, tidak juga tunggal partai seperti negara-negara komunis. Iya. Sistem itu kemudian disebut sebagai sistem majelis. Sistem majelis itu dalam studi-studi ilmu politik dunia memang nggak ada. Iya. Tapi sistem majelis itulah yang bisa membuat kebinekaan itu menjadi keikaan. Yang jadi masalah sekarang karena sistem majelis itu tidak dijadikan kurikulum pendidikan ilmu politik di seluruh fakultas ilmu politik, apalagi fakultas-fakultas yang lain, apalagi pesantren-pesantren yang lain. Kebanyakan santri taunya ya khalifah, hilaf. Iya. Itu kalau santri. Kalau yang sekuler, demokrasi. Lama-lama demokrasi. Presidensial. Sial sekali gitu. Nah memang kalau kita mau ya kita harus menyempal dari pertarungan antara pemuja khilafah dan presidensial itu supaya majelis ini menjadi tradisi, menjadi kurikulum, lalu kita dalami bentuk-bentukannya, kenapa dan sebagainya, yang itu memang tidak sempat dikerjakan oleh para pendiri publik. Itu. Nah, dalam konteks itu pula maka, kalau kita mau agak lebih dalam lagi, sistem majelis itu membahayakan bagi kelangsungan presidensialisme, khilafaisme. Karena khilafaisme itu menurun dan tidak ada lagi prestasinya. Presidensil waktu itu sedang menguat-kuatnya, tiba-tiba Bung Karno lewat teori majelis itu mencuat. Dan itu membuat mereka takut. Karena takut maka mereka menciptakan Indonesian Plan seperti yang sering saya ceritakan, yang ujungnya adalah mentorpedo kebinekaan ini, sehingga menjadi keikaan. Apa? Menyembahnya rakyat dan bangsa ini kepada partai politik. Kan majelis itu dulu kan trikameral. Orang bisa jadi representasi rakyat lewat keterpilihan, yang disebut dengan partai politik, atau lewat keterwakilan. Bisa utusan golongan, bisa utusan daerah. Tapi karena ini mengerikan bagi bangsa Barat, disikat yang dua itu ya. Jadi semuanya keterpilihan semua sampai DPD aja. Ya DPD-nya rasa keterpilihan. Itu. Jadi sebenarnya jahat sekali bangsa Barat itu menghabisi seluruh yang kita punya dari hal-hal yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendiri publik agar pluralitas yang kita punya itu terjaga. Dan memang ini saya juga nggak tahu bagaimana cara pemahaman saya itu bisa mulai dipahami oleh banyak tempat, banyak orang. Karena kalau kita bicara di kampus sendiri, orang kan itu nggak ada bukunya, Prof. Referensinya mana? Anda sudah guru besar, kenapa Anda nggak nulis? Ya masalahnya juga saya juga belum sempat nulis menjadi sebuah buku. Ini kan baru refleksi dari pertobatan 20 tahun melihat perjalanan Indonesian Plans yang makin hari itu makin mengambil seluruh hal-hal yang disebut dengan sovereignitas itu. Berarti salah satu agenda pekerjaan yang sangat krusial adalah menuliskan buku-buku yang strategik tadi, Mas Yudi. Jadi ya paling tidak Mas Yudi harus bertahan hidup sampai buku-buku itu selesai lah ya. Paling tidak lah ya. Coba kalau misalnya gini, Anda pergi ke Amerika, pergi ke seluruh perpustakaan, itu nggak akan menemukan Indonesian governance atau governance Indonesian. Tapi China governance, Malaysia governance, itu ada. Kita nggak punya. Apalagi yang lebih dalam, kan governance itu sementara sebenarnya. Yang di atasnya kan sebenarnya sistem politik Indonesia. Kita nggak punya. Malaysia malah ada ya. Malaysia ada. Karena Malaysia juga dia punya sistem politik yang sangat lucu ya. Jadi ada parlementaria gaya Eropa, tapi di balik itu atau di atas itu dia sangat berpegang teguh pada kerajaan sebetulnya yang menjadi poros stabilitas kan. Pemilik sahamnya para raja yang diakui. Nah kita dulu pemilik sahamnya MPR, sekarang pemilik sahamnya nggak ada lalu diserahkan ke CEO, namanya presiden. Itu karena kita dibaratkan gitu. Sehingga mungkin nggak ada orang yang ingin menulis Indonesian governance atau governance Indonesian karena berubah-ubah. Atau nggak perlu diselidiki lah, pokoknya ke Indonesia itu gampang berubah kok, kira-kira gitu. Nah karena juga buku induknya nggak ada. Jadi berarti yang memang sangat penting adalah buku induknya.
Jadi buku ini misalnya Sistem Politik Indonesia yang digagas oleh para pendiri republik itu nggak ada. Yeah. Kita itu berhenti di konstitusi sebagai istilahnya ontologinya, epistemologinya itulah TAP MPR, aksiologinya itu nggak ketemu. Oke. Ini harus ditulis. Saya bertemu dengan mbahnya ilmuwan politik, namanya Profesor Yas Rashid. Saya tanya, dia punya semangat nulis nggak? Sebentar saya tanya. Ini cerita menarik. Di luar hal-hal yang serius itu di dalam mobil saya tanya. Prof, bersama Profesor Daliar Nur, Profesor Alfian Tanjung, dan Anda sendiri ini kan Three Musketeers Political Science of Indonesia. Tidak ada yang meragukan sebagai profesor pertama ilmu politik di Indonesia. Ada Miriam lah sebenarnya, tapi Miriam ini kan hanya dosen biasa yang tidak sempat berkuasa. Anda kan sempat jadi menteri itu. Waktu menyusun undang-undang otonomi daerah itu, rujukannya apa? Barat. Tegas sekali jawab tuh, Barat katanya. Iya. Jadi Anda nggak pernah studi bagaimana Majapahit, Sriwijaya, Mataram kuno, Mataram Islam, dan beberapa kerajaan itu mengelola daerah-daerah pinggiran. Nggak ada itu ilmunya, nggak ada bukunya, katanya gitu. Jadi tegas tuh. Nah oke. Sekarang Prof sadar bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah ini di samping melukai Pancasila, prakteknya hari ini sudah sangat hancur. Apakah sebelum meninggal, karena yang dua itu sudah meninggal, Profesor Alfian sudah meninggal. Iya, Pak Daliar Nur sudah meninggal. Makanya Miriam lebih senior meninggalnya kan. Lalu tumbuh ilmuwan-ilmuwan politik ini sekarang menjadi buzzer lewat Polister. Denny J.A. ilmuwan politik, Syaiful Mujani ilmuwan politik. Tapi semuanya mainannya di situ ya. Semuanya tidak ingin melahirkan buku induk itu. Semuanya jadi Polister nih. Kan nggak mungkin lah orang seperti Prof Rias jadi Polister juga. Dari buzzer lewat Polister gitu. Maukah di sisa hidup yang kita punya ini menuliskan buku induk Sistem Politik Indonesia? Saya baru tahu kalau kita nggak punya. Bener kata kau itu Yud, nggak ada kita buku induknya gitu. Bahkan buku governance Indonesia juga nggak ada ya. Padahal Chinese governance ada, Malaysia governance ada. Itu di perpus ada itu. Iya. Kalau terus yang ngomong, kalau yang ngomong orang lain saya nggak kaget. Yang ngomong itu adalah kan bapaknya ilmuwan politik. Ini bagaimana? Ya, kita harus buat. Dia bilang begitu. Kita tunggu aja nanti ada nggak hasilnya. Karena beliau udah berjanji depan saya untuk menuliskannya. Minimal memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin proyek penulisan itu. Siapa tahu beneran. Ya, kita sabdakan yang satu ini tidak di PHP lah Mas Yudi ya. Jadi itu diakui oleh orang yang berjibaku. Kan dia sebelum jadi menteri itu rektor Institut Ilmu Politik. Bayangkan, yang dimaksud kan politik Indonesia mestinya. Enggak. Itu. Jadi kalau rektornya, profesornya, guru besarnya, mbahnya bilang begitu, sehingga generasi berikutnya menjadi buzzer, ya kalimatnya keren lah, saya ini Polister, ahli politik yang memenangkan SBY, memenangkan Prabowo, memenangkan si A, si B, si C. Tapi ketika ditanya apakah ilmu Anda memiliki kaitan erat dengan pengetahuan ilmu politik yang berkembang sejak zaman dulu di Indonesia sampai sekarang, enggak penting, enggak perlu kata mereka begitu. Jadi tumbuh satu kesadaran pengkhianatan intelektual yang sebenarnya itu merugikan dalam banyak hal, sehingga kita goyang terus nih. Goyang terus. Makanya kita kan sering disebut sebagai negara tidak karena apakah politik Anda politik barat? Tidak. Apakah Anda politik timur? Tidak. Jadi politik Anda politik tidak. Gitu. Aduh. Sebenarnya dulu saya sudah mimpi gitu, saya biar menulis saja. Tapi nyari sponsor nggak ketemu gitu. Sebab kalau saya sambil nyari duit nanti lupa pada tugas. Ya kan pastilah kalau nyari duit enak. Ngapain nulis? Ngapain juga ngetik soal-soal itu. Kita catat Pak Funding Fathers. Catat dulu. Ya Glenn, kita catat dulu lah Glenn. Karena ini memang agenda-agenda krusial buat bangsa kita kan. Sehingga kalau kita
pada saatnya memang sudah punya kekuatan, ini harus kita wujudkan. Dan kalau kita kan biasa bukan tukang PHP ya, kita kalau buat rencana begitu memang sudah siap pasti kita lakukan. Baik, teman-teman semua, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan juga untuk dijawab Mas Yudi. Tapi ini ada satu refleksi untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Tia ya. Begini, kualitas kepemimpinan di masing-masing generasi memang bisa berbeda. Ya, jadi walaupun gelarnya sama-sama Sultan Hamengkubuwono, dan ini kan maknanya luar biasa. Hamengku itu memangku, Bawono itu jagat raya atau dunia ini. Jadi sosok yang memang perannya adalah memangku dunia, menjaga kesetimbangan dan seterusnya. Tentu sebetulnya idealitasnya adalah dia harus orang yang tercerahkan secara spiritual, harus orang yang betul-betul bisa menjadi penyangga kesadaran. Ya, tapi kan tidak gampang untuk mencapai posisi ini. Nah, sementara di dalam dunia politik kerajaan kan kadang-kadang tidak terlalu menghitung ini juga. Yang penting dia anggap sebagai keturunan sahnya, ya dialah yang akan menjadi penerus. Jadi sangat logis kalau kemudian raja berikutnya tidak seperti raja sebelumnya, karena memang perbedaan kualitas. Ya, hanya yang sekarang berkuasa menjadi raja di Jogja itu kan memenuhi persyaratan formal, ya, belum tentu persyaratan yang esensial. Itu biasalah dalam dunia perpolitikan yang sangat dinamis ya. Nah, tapi bagaimanapun juga tetap ada jejak-jejak dari masa lalu yang masih bisa tampilkan oleh beliau yang kita kenal sebagai Sultan HB10. Termasuk tadi yang diceritakan oleh Mas Yudi. Kadang-kadang beliau bisa menyamar sebagai rakyat jelata cuma pakai tanah pendek untuk jalan-jalan dan seterusnya ya. Baik, ini ada pertanyaan yang juga sangat menarik nih Mas Yudi. Nah, sebentar, sebelum ke situ, sebelum yang lain, ini saya juga perlu saya sampaikan soal mitos ya. Oke. Jadi ada juga teman-teman saya dulu bertanya, Anda kan orang Jawa, Anda kan pembaca sejarah yang kritis. Coba sampaikan kepada saya kenapa HB10 tidak melampaui kehebatan HB9. Oke. Saya cari tuh di mana-mana nggak nemu. Lalu ada seorang tua mengajarkan, let's say disebut agama kejawen. Oke. Di Cilacap. Saya datangi dia, saya tanya, menurut ilmu kejawen yang panjenengan kuasai, kenapa HB10 itu tidak lebih hebat dari HB9? Gitu ya. Ini pertanyaan dari banyak orang yang ditanya ke saya cari jawabannya di literatur nggak ada, studi-studi soal sosiologi nggak ketemu, saya bingung, saya tanya kepada Anda. Dia lama diem itu. Lalu dia bilang, dia kena kutukan Panembahan Giring dan Panembahan Ki Ageng Giring sama Pamanahan. Ki Ageng Pemanahan. Ya. Jadi itu cita lama yang dianggap punya wahyu itu sebetulnya adalah Ki Ageng Giring gitu. Tapi di satu momen wahyu itu berpindah ke Ki Ageng Pemanahan yang nanti menjadi ayahnya Sutowijaya. Nah, prosesnya itu kurang lebih ya memang agak lucu-lucuan pakai bahasa simbolik gitu loh. Jadi kelapa muda yang mestinya diminum oleh Ki Ageng Giring tiba-tiba diminum oleh Ki Ageng Pemanahan gitu. Tapi sebetulnya itu kan pendekatan mitologis ya. Kalau saya boleh mengatakan bukan itu alasan sebenarnya. Jadi bukan karena kena kutukan akibat ini. Karena kalau pakai pendekatan yang lebih luas, sebetulnya juga ada satu kritisisme sejarah. Sutowijoyo yang dikenal sebagai Pandama Senopati yang menjadi leluhurnya HB9 ini sebetulnya anaknya Ki Ageng Pemanahan atau dititipkan ke Ki Ageng Pemanahan. Karena ada teori lain sebetulnya ini anak biologis dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Gitu. Jadi wahyunya sebetulnya dari bapak biologisnya. Gitu. Dan dalam dunia kerajaan Jawa hal-hal begitu tuh biasa. Jadi Sutowijoyo dianggap sebagai lembu peteng, anak dari raja yang dirahasiakan.
yang nanti akan muncul ke permukaan pada waktunya. Jadi dia udah punya wahyu sendiri, ngapain pakai wahyunya Ki Ageng Giring? Itu dari versi yang berbeda. Gitu. Monggo Mas Yudi, untuk pembanding saja. Iya, jadi saya tanya di mana kutukannya gitu. Jadi menurut orang ini, Ki Ageng Pemanahan sama Ki Ageng Giring itu pernah bersumpah bahwa anak turunku itu nanti hanya sampai ke 10. Nujumnya begitu. Makanya, ini lagi penjelasannya ya sebelum kita bahas. Makanya Mas Yudi, kata orang ini, Solo habis setelah PB 10. Jogja ini nanti juga habis setelah habis 10. PB 10 itu tidak punya anak biologis. Tidak punya orang yang dia percaya sebagai penerusnya. Sehingga dia menyerahkan seluruhnya ke Republik. Solo selesai, jadilah Republik Indonesia. Jogja itu juga nanti selesai, akan seperti Solo, nggak punya apa-apa, rajanya nggak diakui, jadi kere, itu nanti di HB10, di HB11. Dan kutukan itu terbukti juga, ini lagi kata dia ya, karena HB10 itu nggak punya anak laki-laki, jadi pasti selesai. Kalau ada rekayasa supaya nanti suaminya atau terus terjadi Raja Jogja itu perempuan atau apa itu terhubung dengan nujum 10 anak turun saya jadi raja. Justru lalu dia menasihati saya, makanya Mas Yudi, kalau jenengan punya nujum itu jangan dibatasi 10, 20, 30 atau 50 gitu, atau berapa? Ya seperti doanya Nabi Ibrahim kata dia itu, anak turunku, gitu. Tanpa batas. Iya, sebab kalau nanti dibatasin itu nasibnya kayak Solo dan Jogja. Saya pikir-pikir jawaban dia itu. Apa iya ya? Ya aku nggak tahu. Tapi itulah yang saya dapat dari pencarian pertanyaan tadi soal kenapa HB10 itu tidak secemerlang ayahnya. Ya saya belum punya waktu untuk mencari jawaban yang lain. Saya yang saya temui aja. Gitu Mbak, jawaban dari pertanyaan. Jadi memang sekali lagi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, banyak aspek dari beliau Pak HB9 ini yang sebetulnya enigmatis ya. Saya dulu pernah mengungkapkan ke teman-teman di sebuah grup kecil beberapa versi foto dari beliau. Ya. Nah, kalau teman-teman yang punya kepekaan dalam melihat foto, membaca energi, pasti bisa merasakan bedanya foto satu dengan foto-foto lainnya. Nah, tadi saya diskusi kecil dengan Mbak Ai Pieta. Kan beliau sebetulnya sering terhubung secara jiwa dengan Pak HB9. Tapi kok foto-foto yang muncul, yang tadi misalnya di grup kita, yang tampil di situ, yang ada di situ, itu berbeda dengan apa yang disaksikan beliau dalam komunikasi secara lintas dimensi. Ya. Ini bagian dari enigma. Apakah ini enigma yang mirip dengan apa yang terjadi pada Pak Karno? Yang misterinya memang betul-betul belum banyak terungkap. Tadi Mas Yudi bilang beliau ini tidak punya wawasan global karena nggak pernah kemana-mana sebetulnya. Tapi nyatanya beliau polyglot. Nyatanya beliau bisa pidato di mana-mana dengan sangat keren dan mempesona banyak pihak ya. Ini sebetulnya orang yang sama, orang yang tiba-tiba berubah, atau orang yang memang berbeda. Ini juga case yang mirip pada Pak HB9. Ini sebetulnya menjadi clue dari pertanyaannya Mbak Tia. Sama aja dengan pertanyaan sekarang. Kenapa yang disebut anak-anaknya Pak Karno sekarang tidak ada yang sehebat bapaknya yang dulu? Sebetulnya anak siapa? Ya, ini yang harus nanti kita selami bersama. Nah, jawaban-jawaban segala macam itu adalah opsi untuk menjadi bahan perenungan kita. Kita jangan berhenti dengan sebuah prasangka. Memang kita harus membiasakan diri untuk mendalami, menyelami semuanya dengan utuh. Saya sendiri belum bisa memberikan jawaban yang final karena bagi saya ini masih enigma. Saya masih terus mencari, sekalipun ada beberapa hal yang saya sudah tahu belum bisa saya ungkapkan ya, gitu. Tapi nanti pada waktunya pasti akan secara naturalnya terungkapkan dengan sendirinya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan Mas Yudi, sementara waktu sudah semakin mepet. Ini ada yang sangat krusial. Ini pasti sudah nunggu-nunggu soalnya nih. Ini dari peserta yang anonimus. Di Jogja saat ini ada aturan bahwa etnis tertentu
Berarti ini etnis Tionghoa ya. Tidak boleh punya SHM jika beli tanah atau rumah. Ini masih ada sampai sekarang karena dia mengalami langsung. Mengapa si Sultan membiarkan aturan ini masih ada? Kan sudah tidak relevan. Pertanyaan kedua dari orang yang sama, mengapa HB9 tidak menunjuk permaisuri? Sumonggo Mas Yudi. HB9 juga dulu ditanya hal yang sama. HB8 juga ditanya hal yang sama, dan itu keputusan lama, jauh hari sebelum ada Indonesia. Iya. Jadi itu kan dikeluarkan menurut HB10 sejak HB ke-7. Oke. Gitu. Dan jawabannya stabil sampai sekarang. Mereka menganggap bahwa kedatangan dan keberadaan etnis Cina di Indonesia itu adalah bagian dari kolonialisme. Jadi bukan hanya etnis Cina sebenarnya yang dilarang. Orang Belanda Orang dan Jerman, Prestoriat yang pernah menjajah Indonesia itu nggak boleh, nggak pernah bisa. Beli orang tanah. Arab gimana? Ya kan orang Arab dianggap tidak menjajah oleh Hamengkubuwono. Nggak adil ini, nggak adil. Karena mereka kan Mataram Islam. Ya tapi kan tetap etnisnya ini. Kalau orang Cina jadi Islam gimana? Bukan. Mereka itu eksis adalah sebagai kerajaan Islam. Iya, iya. Dan Pasal Arab- dari Turki Utsmaniyah segala macam gitulah ya. Makanya kan Panotogomo kan gelarnya kan. Makanya Islam diidentikan dengan Arab. Arab tidak menjajah, Islam adalah agama kami dan jaringan kami, sehingga orang Arab Tidak dianggap sebagai orang luar ya. orang penjajah, sehingga boleh memiliki SHM. Oh. Tapi China walaupun tidak terang-terangan menjajah, sebagai penjajah kan tidak ada tuh sejarah Cina menjajah. penjajah kita adalah kan cuma dari Jepang. Cina nggak ada Inggris, lah. nggak ada. Tapi dianggap menjadi bagian dari percokolnya atau kuatnya kolonialisme Indonesia. Makanya kan orang Cina itu strukturnya ketika penjajahan kan dia lebih tinggi daripada bangsa pribumi. Dan dia menerima itu karena mendapatkan klausul seluruh distribusi bisnis memang sama orang penjajah diserahkan ke China. Sehingga sampai sekarang pun distribusi itu tidak akan sukses kecuali melibatkan etnis Cina. Nah, yang kedua mereka menganggap, nah ini bahasa mereka juga, bahasa para sultan juga, bangsa Cina itu bangsa pengkhianat. Oh ya. Iya. Itu peristiwanya apa? Ya seluruh peristiwa-peristiwa pengkhianatan di kita itu yang mengajarkan itu orang-orang China. Banyak studinya bilang begitu. Itu yang sekarang sedang dirombak, sedang diusahakan supaya tiba-tiba ada pahlawan Cina, tiba-tiba seluruh Wali Songo itu Cina. tiba-tiba yang dulu tidak pernah ada. Itu. Jadi tidak berani Hamengkubuwono X menggugat keputusan Hamengkubuwono IX, keputusan Hamengkubuwono VIII, Hamengkubuwono ke-7 karena mereka memiliki bukti dan keyakinan yang relatif sama bahwa itu belum berubah. Mentalitas China sebagai bangsa yang invasion itu nggak terbantahkan. Oke. Gitu. Oke, jadi teman-teman semua, ini memang isu politis yang masih sangat sensitif ya. Jadi proses integrasi berbagai etnis di Indonesia ini, apalagi yang dianggap sebagai etnis dari luar Indonesia yang datang ke sini, memang tidak gampang. Ya. Dan salah satu yang memang sampai detik ini punya titik persoalan sendiri adalah etnis Tionghoa. Etnis Arab sebetulnya juga tidak fair kalau dianggap tidak menjajah. Nyatanya budayanya betul-betul mengambil alih budaya kita kok, gitu ya. Itu sama sekali nggak fair kalau dikatakan ini bukan etnis penjajah gitu ya. Nah, tetapi terlindungi oleh fakta bahwa kalau etnis Arab ini kan pembawa Islam. Nah, sementara selama ratusan tahun belakangan ini yang punya kuasa itu kan pasti punya korelasi dengan kekuatan Islam. Bahkan kesultanan itu kan simbologi dari kekuatan atau institusi politik Islam. Ya. Nah, ini memang menjadi bagian PR penting dari Republik kita.
Nah, kalau konteks Jogja sendiri memang dalam sejarah itu pernah ada yang disebut sebagai pemberontakan dari etnis Tionghoa. Jadi ada satu peristiwa yang disebut Perang Kuning ya, yang itu memang basisnya atau tempat pertempuran paling utamanya di daerah Kartosuro. Ya, itu memang ada sekelompok etnis Tionghoa yang merasa diperlakukan tidak adil kemudian memberontak, kira-kira begitulah. Dan ini pasti menimbulkan sebuah luka sejarah. Nah, tapi kalau kita mau membangun Indonesia baru yang lebih harmoni, maka isu-isu etnis begini ini harus kita bereskan dan harus fair. Ya, kita harus mendefinisikan yang namanya pribumi siapa, yang namanya etnis luar siapa, dan kalau iya, ini ada istilah harus fair. Arab, Cina harus melakukan sama. Ya. Tapi kalau itu nggak ada, ya nggak usah ada semua. Kita semua yang lahir di sini, yang pernah ada di sini sejak ratusan tahun silam, harus dianggap sebagai pribumi. Ini memang sebuah isu yang tidak gampang. Ya. Nah, kalau saya pribadi, sebetulnya melihatnya lebih pada pertimbangan taktis ya, begini. Secara faktual, bagaimanapun juga, di Indonesia ini yang paling kuat adalah etnis Tionghoa. Ya. Sekarang coba cek, siapa yang menempati jajaran tertinggi di daftar konglomerasi Indonesia. Mas Yudi pasti punya daftarnya, dan yang katakanlah orang Jawa atau orang Maluku atau orang Batak berapa persen? Ya. Pasti yang banyak adalah etnis Tionghoa. Nah, sebetulnya mereka juga tidak mewakili semua etnis Tionghoa yang lain, karena banyak orang Tionghoa yang juga miskin kan, tidak seperti mereka. Kalau mereka serakah bukan berarti etnis Tionghoa yang lain juga serakah, kan enggak juga. Nah, tetapi fakta juga mengatakan banyak lahan, bahkan lahan hutan, itu sudah dikuasai sama yang kelompok ini. Yang ini kemudian membawa-bawa nasib dari etnis Tionghoa yang sebenarnya tidak tahu menahu. Gitu, ya. Nah, kalau saya menjadi pemimpin, maka saya akan melindungi satu kawasan supaya tidak nanti terkooptasi oleh kekuatan yang seperti ini. Ya. Nah, kalau orang Arab kan nggak ada yang berkuasa-kuasa amat, karena duitnya nggak banyak-banyak amat juga, paling jadi ustadz kan. Ya kalau beli tanah nggak akan luas. Jadi nggak usah dilarang. Tapi kalau etnis Tionghoa, dia bisa satu Jogja bisa dia beli. Ya. Pertimbangannya cuma itu sebetulnya. Nah, cuma masalahnya dengan ini, etnis Tionghoa yang lain yang nggak ada urusan dengan konglomerasi ini juga ke bawah-bawah. Ya. Itu fakta loh. Jadi ini sebetulnya kalau saya melihat bukan sentimen rasial. Ini bukan sentimen. Ini adalah pertimbangan strategik. Melihat visi ke depan, merusak dulunging minara. Kecuali etnis Tionghoa yang konglomerasi ini, itu tidak berlaku seperti sekarang. Dia mau adil, mau fair, itu lain cerita. Aturan bisa berubah begitu saja. Itu sih yang bisa saya tangkap, Mas Yudi. Ya, kalau menempatkan Raja Jawa 7, 8, 9 itu merusak dulunging minara, pandangan mereka soal greedy of Chinese itu memang terbukti kan. Nah, masalahnya mereka saya kira tidak punya alat mempertahankan sovereinitas itu kecuali membuat larangan. Itu berbeda dengan para elit kita di Indonesia, minta dijajah. Jangankan melindungi segenap tumpah, jajahlah aku kembali. Iya, meskipun kalau soal keserakahannya kan bukan milik satu etnis ya. Para pengusaha kita juga kalau sudah mulai besar kan serakahnya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah, yang Bugis, yang apa, yang Batak gitu ya. Ya, yang Solo, yang apa ya tanya Mas Yudi lah. Gitu, Cuman kan? juga ada apologetiknya, Mas. Jadi gini, kenapa mereka, atau let's say kita mau sebut raja-raja Jawa itu tidak terlalu peduli kepada konglomerasi non-China, karena mereka memilih mati di Indonesia. Oke. Oh, kalau yang etnis Tionghoa ini milih matinya nggak di sini? Bukan hanya nggak di sini, mereka bawa duitnya ke sana. Oh. Jadi kalau kita lihat studi-studi pemberontakan China, perlawanan kelompok-kelompok Cina, itu rakyatnya itu pasti duitnya dibawa ke Singapura dan ke Cina. Oke. Hubnya kan Singapura ya? Iya, jadi mereka tahu bahwa kalau ada kerusuhan sedikit, kaya sedikit, itu nggak di sini. Kalau orang Arab yang di sini itu kaya, paling banter kawin lagi, paling banter umroh dan haji. Nggak punya mimpi, nggak ada sejarahnya orang Arab yang di sini bawa duit
kaya di sini balik ke Arab karena di sana udah kaya. Iya. Nggak ada sejarahnya juga misalnya orang Amerika lalu jadi warga negara Indonesia, riot, dia bawa duitnya ke Amerika. Kan bisa dilihat tuh dalam undang-undang devisa dalam dan luar negeri. Di Cina itu luar biasa, riot sedikit itu jangankan duitnya itu, kompornya aja dibawa ke Singapura. Ya. Jadi volatilitas keuangan kita itu menjadi sangat volatil oleh ulah yang dalam pandangan raja-raja Jawa itu, ya mereka itu. Makanya mereka bilang, kami nggak punya alat untuk memastikan sovereinitas dalam Kecuali konteks pelarangan. ini. Kecuali hanya bisa melarang. Karena kalau misalnya dilepas, maka bisa jadi 90% tanah Jogja sekarang Jebol. itu tidak dimiliki oleh rakyat Jogja. Gitu. Ya. Jadi hampir tidak ketemu kok konglomerat Cina itu yang kalau riot itu nggak bawa duitnya keluar, nggak. Tapi kalau orang kaya pribumi itu mau kemana? Paling bentar ya kawin lagi. Keluar negeri itu cuma haji ram umroh. Nggak punya mimpi bawa duit dari sini itu misalnya konglomerat. Let's say misalnya yang ini aja lah yang sudah terlihat itu pemilik detik.com, pemilik Mega Bank. Siapa namanya? Khairul Tanjung. Kan Islam tuh. Kalau dari namanya, kelakuannya aku nggak tahu lah. Nggak ada bayangan dia bawa duit kemana. Even terjadi, bahkan Indonesia bubar pun kita yakin dia duitnya akan tetap di sini. Enggak di Cayman Island gitu, enggak Nah, ya, di Bahama. bukan, kita masih husnudon dan yakin dia nggak akan kemana-mana karena belum ketemu ininya, belum ketemu bukti-bukti lain bahwa kalau ada orang lain di luar yang etnis China itu ada riot, ada rebellion gitu, lalu dia bawa duitnya itu. Enggak. Bahkan kalau kita mau cek ya pelan-pelan nih, mereka yang menginginkan repatriasi dana di luar pingin masuk Indonesia itu kebanyakan yang non China. Jadi dulu saya menjadi salah satu orang yang ditugasi presiden untuk menyusun undang-undang tax amnesty, pendorongnya itu pribumi. Oke. Yang Cina-Cina itu takut. Udah dong, ini kan duit ngerampok, bawa pulang, jangan diambil banyak-banyak, buatin undang-undangnya. Dicek-cek, nggak ketemu yang, mohon maaf saja gitu. Jadi sehebat-hebatnya orang pribumi, apapun etnis mulanya, kalau dia mau duit keluar, mimpinya tetap dibalikin. Coba Anda cek kota di China yang dibangun oleh Lim Swee Liong, luar biasa. Oh gitu ya? Ya, sekali-kali teman-teman Persatuan Matahari jalan-jalan di negeri Cina itu Anda akan menemukan beberapa kota-kota yang didirikan oleh para Taipan di sini. Dan itu luar biasa. Itu tanda bakti mereka pada leluhur mereka gitu ya? Ya pokoknya mereka punya mentalitas not one home. Itu yang berbeda sekali dengan orang Jawa yang pinginnya mudik. Kemanapun pergi, aku akan kembali padamu. Orang China itu nggak punya mentalitas itu. Dia mentalitasnya itu punya rumah di mana-mana, punya nomor rekening di mana-mana. Rakyat yang sedikit merugikan dia akan bawa kemana-mana. Makanya volatilitas keuangan kita itu, mohon maaf saja, dalam studi-studi keuangan, salah satu yang mencemaskan Menteri Keuangan dan para pakar uang itu menjaga konglomerasi Taipan itu enggak takut-takut gitu. Jadi memang ini isu yang sangat sensitif sekali lagi. Teman-teman yang British Tionghoa tentu saja tidak semuanya akan setuju dengan pandangan Mas Yudi. Tidak semuanya juga akan rela dengan perilaku para Taipan, para konglomerat yang betul-betul sebetulnya tidak punya patriotisme kan, karena yang dia pikirkan hanya uang. Dan pasti ada juga teman-teman etnis Tionghoa yang patriotik ya. Tetapi memang ini situasi yang harus diputuskan oleh seorang penguasa dan dia harus melihat berdasarkan fakta sosial, bukan berdasarkan prasangka baik gitu ya. Harus melindungi sebuah negara dari segala kemungkinan yang terburuk yang bisa dilihat berdasarkan apa yang pernah terjadi atau jurisprudensi gitu ya. Dan ya memang tidak gampang. Sebuah keputusan itu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Atau gitu gini aja, peristiwa yang mutakhir kalau kita mau buka-bukaan. Kita itu punya pahlawan yang sangat diagungkan oleh para aktivis mahasiswa. Adiknya Sohogi adiknya Arif Budiman. Namanya Sohogi. Tidak ada seorang pun
pribumi Indonesia yang membenci dia. Netral pun nggak ada, semuanya mencintai Semuanya dia. mendukung. Saking cintanya, kita ingin dia jadi prototype. Lalu kita buat filmnya. Kita ngemis tuh sama konglomerasi Cina, nggak ada satupun yang tertarik. Oh ya? Loh, bukan oh ya, memang begitu. Kalau betul bahwa Taipan itu Peduli. ada rasa keindonesiaan, ya dia harus mendukung program ini biar sentimen anti Cina nggak muncul. Sebab ada loh pahlawan Cina yang memang Indonesianya luar biasa. Ya kakaknya Arif Budiman juga luar biasa. Tapi kan kalau dari sisi famous itu kan adiknya lebih Sohoki terkenal. lebih terkenal. Waktu kita mau buat filmnya, mau buat kita bukunya, konglomerasi itu enggak ada yang mau peduli. Ya. Jadi bagaimana kita mau mengukur nasionalisme keindonesiaannya mereka jika yang dari unsur mereka saja Ya. enggak dipedulikan. Ingat ya, Suhoki itu satu orang dari beberapa orang yang menolak asimilasi nama. Arif Budiman menyerah, nggak mau pakai nama Tionghoa karena dia ingin menghormati keputusan Pak Harto. Sehingga dari nama Cina dirubah menjadi Arif Budiman. Dia enggak. Saya lebih baik tetap menggunakan nama Tionghoa tetapi mencintai Indonesia daripada pura-pura ganti nama tapi kelakuannya kayak konglomerat-konglomerat itu. Itu Suhoki bilang begitu. Makanya diidolakan. Makanya orang berharap orang Cina ya kayak Suhoki. Jadi kalau Anda semua ngecek apakah pendapat aktivis terhadap Suhoki, he is the great man. Tapi ketika ini mau dijadikan role model proses asimilasi KTP luar menjadi KTP lokal, nggak didukung. Ya gimana kita mau percaya gitu? Ini peristiwa modern saja, sehingga memang tidak mudah melakukan beyond SARA dalam konteks keindonesiaan karena beberapa jalan sudah kita coba lakukan gitu. Ya. Oke. Menarik sekali ya. PR-nya banyak ya. Tapi kita balik ke HB9 yang diskurs Cina nanti kita punya kelasnya tersendiri. Cari tokoh pemikir Cina siapa ya yang sangat patriotik gitu ya. Ada Yap Tiam Him. Yap Tiam Him. Oke. Itu patriotik sekali. Ya Suhoki juga begitu. Kita Oke, berarti nanti kita akan Wikian Gi di zaman modern juga keren. Oke, ada nanti banyak kita akan ini. Oke. Tapi biar kita nggak lewat dari HB, karena HB ini masih banyak yang menarik. Oh iya, tapi waktunya udah mau habis. Itulah. Ya. Baik teman-teman semua, ada satu isu yang juga dimunculkan oleh teman-teman yang bertanya, bagaimana relasi antara Pak Habibie 9 dengan Ratu Pantai Selatan? Karena kan memang itu selalu dijadikan bagian di mitologi, makanya ada tari bedoyo dan segala macam itu. Ini kan aspek metarasional ya, jadi yang jawab saya aja lah, jangan Mas Yudi. Bahaya. Tapi saya minum dulu sebentar. Begini, ini saya coba mewakili siapapun yang punya kesadaran spiritual murni ya, tentang kosmologi, bagaimana kita memandang dunia ini. Setiap orang yang tercerahkan, setiap orang yang telah menemukan kebenaran sejati, maka pertama-tama yang menjadi sandaran hidupnya, lakunya adalah Gusti yang bertahta di relung hatinya. Ya, jadi setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan itu harus tertuntun oleh yang disebut sebagai hingsun atau sang diri sejati. Nah, itu satu paket dengan setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan itu selalu dilandasi oleh yang namanya kasih yang paling murni atau compassion. Ya. Yang itu juga muncul dari relung hati dan itu adalah buah dari sebuah laku, spiritual laku hening yang sesungguhnya. Nah, orang yang sudah seperti ini itu menjadi pelaku dari Hamemayu Hayuning Bawono. Kalau bahasa Arabnya itu rahmatan lil alamin. Ya. Kita betul-betul mengindahkan jagat raya ini. Maka kita menghargai semua keberadaan baik yang ada di dimensi material maupun imaterial. Nah, seseorang yang sudah terbuka mata batinnya, punya kesadaran yang murni, maka dia bisa menyaksikan dimensi yang berbeda dibanding dimensi yang material. Jadi sangat logis-logis saja seseorang yang tercerahkan itu punya vision, punya pandangan tentang keberadaan di dimensi yang berbeda. Tetapi Anda jangan
punya persepsi bahwa Pak Habibie 9 ini kayak dukun-dukun Jawa zaman sekarang gitu ya, yang semedi di pinggir pantai gitu ya, ngarep berkah, ngarep pesugihan dari Ratu Pantai Selatan gitu ya. Nggak kayak begitu juga. Konteksnya lebih bagaimana menghargai semua keberadaan. Kalaupun kemudian ada relasi kekuatan maskulin dan feminin, ini harus dipastikan dulu yang disebut Ratu Pantai Selatan ini yang mana. Gitu. Karena ini aja masih simpang siur ya. Karena kalau kita melihat praktik sekarang, tiap orang yang mengaku bertemu dengan Ratu Pantai Selatan pasti ketemunya itu dengan Nyi Blorong, dengan siluman ular. Nggak mungkin Pak Habibie 9 ini urusannya dengan yang kayak beginian, nggak mungkin. Ya. Kalaupun misalnya ada relasi secara kosmik gitu ya, itu pasti dengan sosok yang disebut sebagai, ya kalau bahasa sederhananya, makhluk cahaya, dewi atau yang sebangsa itu. Ya. Dan tentu itu bukan urusan perpacaranan kayak manusia begitu ya, karena kan itu nggak punya fisik gitu loh ya. Jadi ini relasinya bukan relasi yang bisa dipahami seperti bagaimana para dukun berinteraksi dengan para danyang ya. Bukan pula relasi seperti manusia yang mencintai lawan jenisnya, bukan kayak begitulah gitu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab isu kedekatan antara Ratu Pantai Selatan dengan Sultan HB9. Ya. Mas Yudi, waktunya sudah habis. Sebentar, aku dulu pernah tanya itu sama HB10 di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Saya tanya sama beliau itu, Sultan, kenapa sih ada mitos Anda dan kakek moyang Anda itu bertemu dengan Nyi Loro Kidul? Kenapa tidak ketemu dengan Nyi Loro Lor, Nyi Loro Wetan, Nyi Loro Kulon? Beliau jawabannya itu unthinkable sekali. Suatu saat kalau kamu mendalami kenusantaraan, kamu akan menemukan jawaban. Dan sampai sekarang belum ketemu. Itu jawaban yang paling diplomatis, yang paling indah ya. Karena dijelasin juga kalau belum mengalami sendiri akan susah. Seperti yang tadi saya bilang, memahami bedanya Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, Nyi Blorong kan nggak gampang kalau orang nggak pernah ngalamin sendiri ya. Tapi yang pasti, pokoknya Pak Habibie 9 ini nggak seperti yang kita persangkakan gitu ya, membuat ritual tertentu untuk makhluk-makhluk yang kita sebut danyang dan seterusnya lah. Tapi ini bicara tentang sebetulnya memahami kesetimbangan, memahami kosmologi yang harus berharmoni. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa juga disampaikan oleh Mas Yudi Haryono. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kita akan lanjut minggu depan. Kita akan juga mengkaji tokoh yang sangat menarik, Ki Ageng Suryo Mentara. Ya, jadi ini pengantar saja kalau ketika kita bicara tentang Ki Hajar Dewantoro, itu bicara tentang tokoh pendidikan formal. Kalau Ki Ageng Suryo Mentara ini tokoh pendidikan informal. Beliau dulu bikin kayak Pesawat Matahari namanya Kawruh Jiwo. Nah, gitu. Nah, syukur-syukur teman-teman mau baca dulu supaya nanti nggak blank gitu ya. Gitu. Sampai sekarang masih ada komunitasnya sekalipun mereka nggak betul-betul mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ki Ageng Suryo Mentara. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Profesor Yudi Haryono. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Guru. kasih luar biasa.